Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya aku. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang pekerjaanku di sini. Aku mengikuti program apa di sini. Sebelumnya banyak yang nanya ya sama aku, apa itu di Facebook, Instagram, chat pribadi juga banyak yang nanyain, aku tuh sekarang lagi apa di sini? Kerja kah? Sekolah kah? Mabuk kah? Anggur kah? Gitu kan. Sekarang di video kali ini aku mau jawab semuanya. Aku ngapain di sini? Ikut program apa? Bagi kalian yang berteman sama aku di Facebook gitu, pasti kalian tahu lagi ngikutin program apa. Aku lagi ngejalanin program. Jadi teman-teman, aku di sini sekarang lagi ngejalanin program Efeshot. Apa sih itu Efeshot? Sebenarnya males gitu ya jelasin apa itu Efeshot, kita ngadain apa aja, pasti udah banyak gitu ya yang senior-senior dari aku ngeposting tentang Efeshot itu apa, pekerjaannya apa. Ini cuman sekedar pengalaman. Efeshot itu kepanjangan dari Vrijwillige Socialjaar. Itu tuh sukarelawan yang berlangsung selama 1 tahun gitu. Aku ikut program itu setelah aku au pair, aku mutusin untuk ikut program Efeshot. Nah, Efeshot tuh ya aku udah jelasin, Efeshot itu sukarelawan. Itu juga Efeshot juga termasuk dari persyaratan buat nanti Ausbildung. Kebanyakan yang Ausbildung dari program kesehatan kayak Altenpflegerin, Heilerziehungspflegerin, Krankenschwester itu nggak pasti sih, kebanyakan minta surat Bescheinigung Efeshot gitu, jadi sertifikat bahwa kamu tuh udah ngikutin. Aku mau ngejelasin tugas-tugas aku di tempat kerja itu apa aja, itu termasuk tugas Efeshot juga apa aja gitu kan. Efeshot itu banyak ya, yang di tempat kerja kesehatan, rumah sakit, ada yang di pokoknya banyak bidang-bidang dalam Efeshot itu. Nah kalau aku kebetulan Efeshot di bidang kesehatan gitu, di bidang keperawatan Pflege. Aku Efeshotnya tuh di Wohnheim sama orang-orang behindert. Orang-orang berhindrat itu orang-orang yang berkebutuhan khusus, itu kayak yang idiot, lumpuh, ataupun nggak bisa ngomong terus, pokoknya banyak deh itu yang termasuk berhindrat. Nah, tempatnya aku tuh di Witten, Swissen, kota antara Dortmund sama Bochum. Aku Efeshot di sana tuh dari awal September, jadi aku di sini baru kira-kira 5 bulan lah. Apa sih tugas aku di Wohnheim itu sama orang-orang behindert? Ternyata aku kerja di sini tuh gampang banget. Kalau menurut aku ya, gampang banget. Kenapa dibilang gampang? Tugas-tugasnya tuh cuman by der Pflege zu helfen, ngebantuin ngemandiin, rasieren, ukur janggot, ikat gigi gitu, Zähneputzen, ngegunting kuku. Kalau misalkan hari libur, spazieren gehen, terus partner spielen, ngobrol-ngobrol gitu, cuman ngedengerin keluh kesah mereka, motivasi mereka. Kalau misalkan ngasih buat obat tuh itu bukan hak aku gitu, karena aku Freiwillige, jadi aku nggak boleh buat ngasihin obat-obatan sama mereka gitu. Itu ada tugasnya yang udah lulus Heilerziehungspflege gitu, yang udah lulus kerjanya. Kalau misalkan aku dapet shift pagi gitu ya, Fruhdienst setengah 9 pagi tuh udah di tempat kerja, langsung pokoknya ngeberesin ya piring yang udah di mesin spool mesinnya. Terus kalau misalkan ada orang-orang behindert yang tempat di situ bangun, baru Pflege ngebersihin mukanya, sikat gigi, terus rasiran juga, nyiapin buat sarapan gitu. Jam 10 itu kalau misalkan semuanya udah beres, jam 10 makan semuanya, sarapan. Kalau misalkan ada yang harus mandi, kalau misalkan udah ngemandiin, beresin cucian baju. Di tempat kerja aku tuh lantai bawah, lantai atas gitu. Jadi di atas tuh ada toilet 2, di bawah ada toilet 2. Jadi aku suka ngumpulin semuanya, cucian bajunya, ngumpulin semuanya terus ke bawah gitu, ke bawah ke keller, ke tempat cucian gitu. Terus udah itu udah deh jam 11 juga udah santai gitu, nggak banyak kerja sih kalau di tempat aku. Kontrol
ngekontrol kukunya. Kalau misalkan kukunya udah panjang dipotongin gitu. Terus ngeliat kulkas, kalau misalkan kulkasnya udah kotor atau berantakan, kita yang beresin gitu. Kadang-kadang si ibu ownernya, si orang Bohindertnya juga kadang-kadang ngebantuin kita gitu. Kalau misalkan udah santai ya main sama mereka, ngobrol kayak gitu. Sampai sekarang selama aku kerja di sana, aku belum pernah kerja full semua gitu kan. Aku kalau misalkan Vroegdienst itu dari setengah 8 sampai jam 3 sore. Aku belum pernah sampai jam 3 sore. Pasti setengah 2 atau jam 2 tuh udah pulang. Yang kedua, dari EV-Shot itu pasti ada peran gitu ya. Maksudnya tuh yang terlibat gitu. Kayak trigger itu nanti kayak partner kita yang ngegaji kita, mantau kita. Kalau misalkan kita ada masalah di tempat kerja, ada keluh kesah apa, ngadunya tuh ke trigger gitu. Nah, trigger itu di sini banyak. Kayak aku contohnya aku pakai trigger IOTGD. Kan yang kedua itu tempat kerja. Kalau misalkan kita udah diwawancarai sama trigger, lagi sama trigger dan dapat tempat kerja buat praktik gitu. Kayak aku kan tempat kerjanya di One Group itu kayak One High. Terus peran yang ketiga itu Vrijwilliga itu sendiri ya, kita sendiri yang mau. Yang ketiga, pengalaman daftar EV-Shot. Waktu itu aku pas lagi masih au pair, aku kirim-kirim buwer buat daftar EV-Shot gitu lewat trigger ya, lewat trigger kayak yang trigger IOTGD, Diakonit, pokoknya banyak ya, aku lupa. Itu dari bewerben itu harus ada motivation anschreiben motlet. Terus ada Lebenslauf 2 itu kita dikirim bisa lewat email, bisa lewat pos. Waktu itu aku lewat email dan aku dapat balasan email dari IOTGD Bonn gitu. Nanti aku ditulis linknya ya di sini ya, atau emailnya. Aku ditelepon buat Vorstellungsgespräch, wawancara, ditelepon ditanya apa itu EV-Shot, kamu tahu nggak kerjanya EV-Shot apa aja, kamu maunya EV-Shotnya di mana gitu, kamu di bidang apa pengennya, gimana tanggapan orang tua kamu di sana kalau kamu di sini ngikutin program ini, kamu maunya dapat Unterkunft atau enggak gitu. Pokoknya ditanya-tanya semua tentang EV-Shot gitu, tentang apa kegiatannya, terus kamu tahu nggak gimana aja gitu ya. Nah, waktu itu aku dari di telepon itu nggak langsung dapet informasi bahwa aku udah dapet tempat kerja. Nah, itu aku selama 5 bulan kalau nggak salah. 5 bulan baru dia hubungi kembali, katanya kamu udah nemu tempat kerja nggak? Ini aku nemu, katanya gitu. Kamu kalau misalkan kalau masih mau kabarin balik, kata dia kayak gitu. Terus disuruh buat nelpon yang tua yang di tempat kerja gitu. Suruh buat termin, buat janji, buat probezeit gitu. Ya kalau kita mah non sih bahasa Indonesia lupa ya Allah, astagfirullah. Ini probezeit ini apa? Pokoknya buat nyobain gitu sehari kita probezeit itu kita nyobain kerja sehari gitu. Terus kalau misalkan udah nyobain kerja sehari ngefixkan gitu mau atau enggak gitu, enakan atau ente kerja di situ. Nah, kayak gitu. Apa yang kamu dapat gitu dari sukarelawan itu, uang kah apakah gitu kan. Dari EV-Shot itu aku dapat uang saku 416 euro dari dua pihak gitu, dari trigger aku sama dari tempat kerja aku. Sebenarnya aku dapat tuh 600 lebih, cuman dipotong 200 buat tempat tinggal gitu. Selain uang saku, gak dapat tempat tinggal ya. Ini tempat tinggal sebenarnya sih bukan gratis gitu ya, sebenarnya bayar. Dapat tempat tinggal Unterkunft WG itu kepanjangan dari Wohngemeinschaft. Itu seperti kayak kos-kosan gitu. Jadi kayak kos-kosan, si kamarnya satu orang, tapi si toilet sama si dapurnya tuh sama-sama gitu. Aku dapat juga kerangkan Versicherung, itu kayak kartu kesehatan. Jadi kalau misalkan aku sakit nih, kita tinggal pergi ke dokter aja dan kasih kartu itu gitu ya, gratis. Kita juga dapat Deutschkurs gitu dari triggernya. Jadi nanti ada potongan harga, tapi kalau aku sih enggak sih. Karena aku kata trigger aku udah lama, udah 1 tahun di Jerman, jadi nggak dapet gitu. Kartu Vrijwilliga itu kita bisa rabat Deutschkurs, jadi buat daftar kursus bahasa tapi jadi di diskon gitu, jadi nggak full bayarnya. Buat renang juga
hati-hati loh, di sini renang tuh mahal ya. Kayak gini tuh, kayak gini. Dari Eveshot itu pasti ada seminar gitu, bukan seminar kayak di Tasik, bukan seminar kayak di kita kan. Kalau seminar di kita mah kayak ngasihin informasi, dapat snack dapat snack, terus ada yang pidatonya. Bukan kayak gitu di sini mah. Jadi yang dimaksudkan ku aku, aduh nah jadi Sunda teh, seminar di sini tuh kayak nanti kita tuh dalam satu grup. Kalau di grup aku tuh ada 28 orang kalau nggak salah. Sebagian orang Jerman asli, bagian Ausländer gitu, kayak aku kan Ausländer dari negara lain gitu yang kesini kayak gitu. Kegiatannya tuh kayak kennenlernen, jadi perkenalan, terus pertukaran budaya, pertukaran bahasa, pokoknya kultur budaya semuanya pasti dilakuin di sana gitu. Main-main juga, kayak kegiatan memanjat, kegiatan ngebatik. Kayak kemarin aku nih kayak gini. Ini foto kemarin waktu aku seminar kedua, ini ngebatik. Pokoknya banyak nih kegiatan dan itu seru banget, sumpah seru banget. Seminar yang pertama kan yang namanya juga kakareken gitunya, jadi orang teh cicing we tadi tanya sama da cicing, orang teh da moal daek nanya dah ngaranna ge mimiti ere kumaha sok nya langsung husuluduk sok kenal gitu asa moal. Kalau misalkan yang seminar yang kedua mah udah gini nih, udah bisa main-main sama mereka, susurian gitu, ngobrol-ngobrol sama mereka, wani gitu, minjem duit ge wani aing mah pokoknya kieu lah rame gitu. Terus jalan-jalan bukan jalan-jalan sih, tur gitu. Jadi pokoknya kunjung ke tempat-tempat sejarah kayak gitu. Pokoknya mah rame lah, inti nama Eveshot rame ya. Ada manfaatnya juga buat ngelancarin bahasa, ada pengalaman kerjanya juga, karena itu juga masuk persyaratan buat terakhir. Suka dukanya Eveshot, kalau misalkan dibilangin ya suka dukanya gitu, sukanya banyak. Aku sukanya banyak, kerjanya sedikit, nggak penuh, kan kerjanya baik-baik, malahan aing mah dipuji wae sia euy. Dipuji wae aku mah, bener dipuji wae. Karena aku kan orangna ya kalau misalkan kerja ya kerja gitu, mau mungkin cicing heula, ngarokok heula, da aing mah teu ngarokok heula henteu. Jadi orang Jerman mah kalau misalkan kerja teh sabaraha menit, sabaraha jam ngarokok heula keluar gitu kan, jadi lila benernya. Jadi lama pekerjaan teh kaberes nari, aku mah enggak berat gitu. Gitu kan. Terus mereka tuh pada muji aku, Deti, du bist so schnell naon cik aing mah nya, snel henteu snel aing mah biasa wae da. Terus maya teh, Denti, du bist immer am Gas cenah. Kitu nyebutkeun teh. Unglaublich ya, du bist fleißig. Ya aing teh. Terus teh bewonerna henteu teu anstrengen. Terus naon deui nya sukanya. Pokoknya banyak deh sukanya. Banyak temen gitu, banyak pengalaman. Kalau dukanya kayak aku nggak ada. Nang wae alhamdulillah wa syukurillah. Jadi anjen anu ayeuna nuju berpikiran mau ikut Eveshot, kumaha ya tanggapanana setelah lihat video aku kayak gitu. Kadenya like, comment, jeung subscribe. Pokoknya mah subscribe, like, comment, share oge. Pokoknya mah hatur nuhun, terima kasih. Thank you very much. Vielen Dank semuanya. Oke? Sampai di video selanjutnya. Bye bye.